Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Hati-hati bertanya ini pada wanita ya. Tadi udah macam-macam sebenarnya. Macam-macam ya. pertanyaannya. Dari mulai kita hati-hati, istilahnya nggak boleh nanya yang sembarangan, privasi yang banget. privasi banget nyakitin. Atau kalau misalnya kita mau bertanya tetap pada akhlaknya ya. Nah, dan sekarang langsung aja kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ustadz Maulana gak ikutan. Iya. Takut salah lagi. Takut salah nada. Udah 2 kali salah. Janet, ini Iya. ada pertanyaan gak nih untuk Ustadz Syam? Ustadz Syam, Ya. ini pertanyaan dari seperti tadi kan teman-teman. Nah sekarang ibu-ibu. Ibu-ibu. Jadi tolong tanyain ke Ustadz, katanya biasanya tuh kan kalau lagi ngumpul arisan, ibu-ibu tuh kalau nggak ada topik tiba-tiba ngomonginnya tuh anak. Anak, kalau nggak Ya. suami, Jadi pembahasan mbak di rumah tuh anak. ya. Iya jadi yang relate aja sama kehidupan sehari-hari. Nah biasanya kalau misalnya lagi ngomongin anak, mereka tuh suka kadang-kadang keceplosan, misalnya agak flexing kayak pamer anak Pamer. gitu misalnya. Wah, anak saya udah hafal surah ini loh. Misalnya itu mah bangga bagus ya. Iya. Ini mah flexingnya beda, misalnya anak saya mah sekolahnya di sekolah internasional. Oh. Iya, kamu jangan di situ sekolahnya. Itu bisa nggak kayak gitu. bagus. Ya Pek kadang-kadang aja gitu. kena ya. Iya kadang-kadang internasional kayak gitu-gitu gimana kan ibu-ibu kan biasanya gitu jadi bangga mempamerkan anaknya tuh sekolah di mana atau enggak Ini mah kehebatannya bukan apa. pamerin anak kita, mau pamerin dirinya. Ya ini dia nih. Gue nyekolahin anak gue di sini gitu. Selubung ya. Merendahkan orang lain, menaikkan diri sendiri sebenarnya ya. Ya. Baik, mohon ilmunya Ustadz silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Janita, Bang Ali, Tabak Guruku Muhammad Ustadz Maulana serta guru-guru kami yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwasanya terdapat pada harta kalian dan anak-anak kalian ujian. Kadang-kadang diuji orang tua oleh hartanya, diuji oleh anak-anaknya, sehingga banyak juga orang tua yang ternyata bablas karena ujian tersebut. Ada orang tua terhalang ibadah dari ujian anaknya itu, subhanallah. Sibuk dengan anak, dia tidak ibadah karena ingin menuruti keinginan anak, akhirnya dia tidak ibadah, subhanallah. Akhirnya melanggar aturan Allah. Ada orang tua yang korupsi gara-gara ingin membahagiakan anak itu ada, subhanallah. Sehingga dosa-dosa yang seperti tadi kita ceritakan, ada orang tua yang akhirnya flexing mengatasnamakan anak, ini juga sangat berbahaya. Sehingga disebut anak itu adalah ujian. Sehingga bagaimana cara kita membuat anak ini justru jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak ini menjadi permata hati, anak ini menjadi penyejuk mata, anak ini menjadi sesuatu yang bisa kita banggakan di akhirat nanti ketika kita sudah berada di alam barzakh, yang mana waladin salih yad'ulah, itu anak soleh yang mendoakan itu kan sampai doanya nanti. Bahkan kita sudah berbeda alam, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan amalannya disampaikan pahalanya kepada kita orang tuanya. Bukan hanya kita flexing di dunia, tapi kata Habib tadi kita bisa flexing di akhirat sehingga kita bisa menjaga anak-anak kita. Nanti kita lanjutkan setelah Indonesia Raya berikut ini. Hartamu dan anak-anakmu adalah ujian bagimu. Al-fitnah yang Allah sebutkan dalam ayat 28 surah Al-Anfal tadi. Sehingga lihat para salafus saleh menjadikan anak-anaknya ini adalah betul-betul menjadi jalannya menuju surga. Kita lihat seorang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu warḍahuma, ketika terdengar berita bahwa anak perempuannya wafat, beliau langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu beliau menyampaikan sesuatu yang menyebarkan hatinya dengan mengatakan, Allah ambil anak perempuan saya karena mungkin Allah tahu saya tidak sanggup untuk merawatnya sampai besar. Allah ambil anak perempuan saya karena mungkin Allah tahu bahwa saya tidak bisa melindunginya sampai ia besar. Allah ambil anak perempuan saya. Kenapa? Dia tahu bahwa anak ini adalah ujian baginya. Kalau orang tua berhasil melewati ujian, subhanallah, maka hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi SAW juga sangat cinta terhadap anak-anaknya? Namun takdir Allah berkata lain. Nabi SAW beberapa kali menggendong anak laki-lakinya yang wafat duluan dibandingkan Nabi SAW. Ketika masih kecil,
sambil Nabi SAW menggendongnya. Anak-anak merupakan ujian daripada orang tuanya. Lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam ketika ditegur dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innahu laisa min ahlik." Dia bukan keluargamu, dia bukan daripada keturunanmu. Ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang berhubungan hanyalah darahnya, tapi imannya tidak berhubungan dengan anaknya. Hati-hati bagi kita yang mempunyai harta sehingga kita menyakiti orang lain dengan lisan kita disebabkan karena harta. Hati-hati untuk diri kita yang mungkin punya keturunan yang soleh dan soleha, tapi anak tersebut bisa menjadikan lisan kita menyakiti orang lain yang belum punya keturunan. Atau kita menjadikan anak-anak ini alasan flexing di sana sini menyakiti perasaan orang lain. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, setiap kali keluar masjid beliau mengambil kerikil dan digigit daripada kerikil tersebut. Ketika ditanya untuk apa engkau melakukannya, maka beliau mengatakan, saya tidak mengeluarkan ini kecuali untuk berkata ataupun berkalimat yang membuat manfaat bagi diri saya, yang membuat pahala bagi diri saya. Kalau tidak ada sesuatu yang bermanfaat ataupun berpahala, saya tidak akan melepas kerikil ini. Lebih baik saya menahan dia di gigi saya sehingga saya tidak mengeluarkan kata-kata sepatah kata pun. Kenapa? Karena lisan ini berbahaya. Kadangkala alasannya banggain anak, ceritain anak, tapi ternyata ada niat terselubung di belakangnya. Ya, membanggakan anak kita tapi merendahkan orang lain akhirnya. Naudzubillah min Ya. dzalik. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, dan selanjutnya kita masih minta Janet untuk bertanya dan Habib Muhammad nih ya untuk menjawab pertanyaannya. Silahkan, ada pertanyaan? Ada Ada. pertanyaan titipan lagi nih. Oke, Ya. silakan. Mumpung di sini nih, mumpung Iya. ada Bibip. Banyak sekali ya ibu-ibu di luaran sana yang merasa sebenarnya kayak tidak dipercaya sama suami. Hmm, Setelah dikasih uang belanja misalnya Bib, mm, belum sebulan tapi ternyata udah habis gitu. mm. Selalu kayak dipakai apa sih uangnya padahal sebenarnya dipakai buat sehari-hari juga. Suaminya nanya nih ya. Suaminya nanya gitu. Itu gimana cara kita sebagai istri supaya tetap tidak menyinggung perasaan suami tapi kita juga kuat untuk bisa menjelaskan ini kan emang dipakai setiap hari gitu. Gimana itu Habib? Baik, silakan. Habib. Baik, siap. Pertanyaannya, boleh tidak suami bertanya uang bulanan yang diberikan sama istri, atau istri boleh tidak tersinggung dengan pertanyaan suami? Nah, ini memang problem di dalam rumah tangga. Sebenarnya bukan problem juga, asik-asik aja sebenarnya. Artinya suami kan berhak, artinya ketika seorang suami yang memang Masya Allah mencari nafkah. Mungkin kalau kita bicara ibu-ibu rumah tangga boleh dikatakan, oh kami ini kan ibu-ibu rumah tangga, kami istri-istri capek mengurus rumah, mengurus anak. Coba juga dipikirkan pertanyaan seorang suami. Suami capek tidak mencari nafkah di luar? Pasti. Pasti suami juga punya rasa capek untuk mencari nafkah di luar. Nah, ketika suami memberikan sesuatu kepada istri, misalnya sudah jatah bulanan, sebenarnya kok habis? Maksudnya bertanya boleh saja, kok habis? Tapi suami juga tidak boleh bertanya, kok boros banget sih? Baru dikasih ini, baru 2 hari sudah habis. Nah, itu mungkin ada tata cara menyampaikan pertanyaan tersebut atau tata cara menjelaskan kepada seorang istri. Karena seorang istri juga punya perasaan ketika menerima dan merasa, aduh ini kok habis nih, kayak bertanggung jawab, jadi kayak dosa bagi seorang istri. Jangan sampai seorang suami membikin seperti istri yang bersalah. Itu tidak bagus. Sudah, kalau memang sudah habis, insya Allah ke depannya kita bisa lebih manage lagi, atau misalnya nanti ditambah, atau mungkin gara-gara ini rezeki ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang di dalam rumah tangga itu Masya Allah kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika memang kalau kita itu saling menyadari satu sama lain porsinya. Jadi porsi seorang istri atau porsi seorang suami. Jadi Masya Allah nikmat betul yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini istri adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Istri juga bisa berperasaan, oh suami ini anugerah. Jadi insya Allah dengan barokah ini semuanya kita berikan. Karena ketika suami memberi kepada istri itu bernilai sedekah, Masya Allah. Ketika suami, ingetin, ketika suami memberikan kepada istri adalah nilai sedekah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, pahala sedekah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, istri ketika bisa menjaga apa yang harta dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan lewat suami untuk istri, ketika dia bisa menjaga dengan sebab dia menjaga dan betul-betul amanah, tidak khianat, artinya soleha,
Bisa dikatakan istri yang soleha, istri yang bisa menjaga harta suaminya. Nah, istri yang soleha, istri yang bisa menjaga harta suami. Bukan sudahlah saya capek, saya sembarang aja mengeluarkan. Tidak seperti itu. Jadi kenikmatan yang memang kalau kita rasakan dalam rumah tangga ini kalau memang kita syukuri kepada Allah, ingetin selama kita bersyukur apa yang suami berikan kepada kita dan istri bisa melakukan tersebut, ingat pasti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud sampai beliau mengatakan asyukru nisful iman. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud sampai mengatakan asyukru nisful iman. Orang yang bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, separuh iman sudah dipenuhkan. Seperti Janet tadi, dalam keadaan demikian sampai titik ini, kalau disyukuri separuh iman sudah dipenuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal apa? Tinggal separuhnya lagi ditambahkan ibadah, takwa, jangan tinggalin sholat, ibadah, puasa, seperti itu. Sempurna Jaga apa yang suami berikan sama kita. Jadi mungkin pertanyaan suaminya harus lebih halus kali ya. Tapi kalau misalnya pertanyaannya tinggi, uangnya dipakai buat apa aja? Nah, itu mungkin Sebenarnya nggak usah terpojok. tersinggung juga suami istri. Sebenarnya nggak usah ada Iya. tersinggungan sudah Itu fine biasa. lah ya. Karena kan sudah dua otak jadiin satu. Oke, baik, terima kasih Habibi, Masya Allah. Ya, baik Habib, tetap di sini dulu. Kita langsung mau lihat nih ya. Kita masuk ke dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Nah, yang curhat saat ini melalui media sosial kita baca dulu di belakang yuk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau curhat saat ini, saya tinggal satu atap dengan mertua. Dan mertua saya tuh selalu ngebandingin cara dia ngurus suami dengan saya. Saya dari awal menikah sampai pernah mertua saya nih nanya begini nih, masih sanggup nggak jadi istri? Waduh, kalau nggak sanggup bilang ya. Ya Allah, waduh ini udah tajam banget nih pertanyaannya ya. Atau apa namanya, seorang ngomong kayak gini pasti udah perang nih pastinya ya. Sakit banget rasanya. Saya ajak suami pindah ke kontrakan tapi dia nggak mau Ustadz. Padahal saya mau suami itu belajar mandiri. Nggak melulu ikutan sama manja sama orang tuanya aja. Saya harus gimana? Aduh ini kalau misalnya gini bahaya nih. Mohon maaf tanpa menggurui, kita tidak boleh menyalahkan kenapa ada mertua atau orang tua ikut campur dalam persoalan rumah tangga. Satu, karena kita masih ketergantungan sama orang tua. Itulah penyebabnya. Dikit-dikit, Mak, gimana Mak? Jadi gini sebenarnya. Orang yang sudah memiliki rumah tangga, berarti selamat menempuh hidup baru. Berarti ada hidup lama dong. Hidup lama itu adalah hidup ditanggung orang tua. Sementara hidup baru adalah hidup menanggung. Hidup menanggung. Dalam hal ini, ada baiknya kalaupun kita numpang sama mertua, atau tinggal bersama mertua atau orang tua, sebaiknya kita yang bayar listriknya. Iya, ada kontribusi ya. Kita harus memperlihatkan sehingga walaupun kita numpang, Iya. tapi kita masih punya harga diri. Yes. Ya, kita yang bayar listrik, semua biaya-biaya rumah tangga kita yang tanggung. Karena anggaplah itu kita ngontrak. Uang kontrakannya itu kita bayarin semua kebutuhan sana. Itu isi dapur, kita yang beli. Kulkas. Oh isi semuanya. bukan kulkas. Isi kulkasnya kita Isinya beli aja. juga. Iya. Karena belanja bulanan maksudnya. Iya. Belanja bulanan kita yang nutupin. Seperti itu. Kalau kita numpang supaya mertua tidak ikut campur, orang tua tidak ikut campur, itu perlihatkan kemandirian walaupun berada di rumah mertua. Karena saya juga tidak bisa nyaranin untuk keluar. Kenapa? Karena bisa jadi, mohon maaf, ada kalanya memang tidak bisa orang keluar dari rumah orang mertua atau orang tua. Karena mungkin ada sesuatu yang tidak bisa. Ada alasan pasti. Kita belum tahu isi Problemnya apa problemnya apa. Yang kedua, tolong selesaikan masalah sendiri. Jangan pernah libatkan orang tua mertua pada saat ada masalah rumah tangga. Yes, betul. Selesaikan, jangan di rumah itu. Hmm. Keluar. Kalau berantem nih Jangan ya. jangan di rumah, keluar. Jadi kelihatannya sehingga mertua orang tua Akur-akur alhamdulillah aja. akur-akur aja seperti itu. Oke. Baik ya Habibi, mungkin ada Baik, pandangan Masya lain. Allah, betul kata Ustaz. Kalaupun memang sebenarnya dianjurkan bagi pasangan suami istri itu ya minimal ngontrak. Kontrak Ya, betul. betul. Minimal ngontrak supaya zurghiban tazdad hubban. Kalau kita datang ke tempat mertua sekali-sekali baunya harum. Biasanya, tapi kalau setiap kali lihat Aduh. gak harum lagi. Sudah. Mm-mm. Tapi tidak juga bagaimana tata cara kita di rumah tangga orang.
Mungkin mertua ketika itu dia merasa untuk menyanjung suaminya, artinya betul-betul nih dia mengurus suaminya. Ini dia pengen anaknya dapat istri yang seperti dia, kan itu maksudnya. Ya kan, artinya pengen dapat menantu yang bisa mengurus anaknya sebagaimana dia mengurus suaminya. Artinya itu sih bagus saja sebenarnya. Kita aja mungkin bukan menyalahkan, mungkin kita bagi seorang menantu yang masuk situ, cobalah kita aplikasikan dulu, ikutin apa yang dimaukan sama mertua. Dan tidak ada kata lain sebenarnya kalau kita tinggal bercampur sama orang tua, cuman satu kata dengan Apa 5 itu? huruf, sabar. Oh sabar. Saya tambahkan sedikit ya. Ya. Kalau sudah ada rezeki, Hmm. beli rumah. Iya. Perbaiki rumahnya Sabtu Minggu ke sana. Hmm. Tidak apa-apa. Mhm. Kan kadang-kala mertua orang tua itu tidak mau banget kita tinggalkan rumah. Hmm. Ini pengalaman saya ini. Mhm. Ibu saya tuh melarang, kamu tidak boleh tinggalkan rumah ini. Oh marah, tapi saya tahu isi saya tidak mau. Hmm. Maunya punya rumah sendiri. Makanya saya bikinkan rumah sendiri walaupun kecil. Walaupun kecil. Jadi kelihatan. Lama-lama kata, ya berangkatlah. Itu yang paling bagus. Iya. Jadi paling baik adalah menanggung, tidak merepotkan. Kemudian kalau ada rezeki bangun rumah kecil-kecilan. Sehingga orang tua dan mertua, oh tidak apa-apa. Iya. Sabtu Minggu aja ke sana. Mhm. Jadi istilahnya kalau bisa tetap mandiri ya. Ya, supaya kelihatan kehormatan, kemuliaan. Baik, luar biasa ya. Ini jadi pelajaran dan kami nggak bisa menyikapi lebih jauh karena kita nggak tahu problem utamanya apa. Iya betul. Iya, jadi kita berusaha bijaksana Kalau kita keluar menyikapinya. dari rumahnya mertua. Iya. Ya, baik. Ini sekarang kita masuk ke masih ada yang mau curhat lagi dari media sosial kita. Kita baca dulu yuk. Kita ke belakang lagi. Iya, Ustadz Syam sekarang ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau curhat boleh. Ini kebetulan saya hidup di keluarga ya yang bisa dibilang kepo banget dengan kehidupan masing-masing keluarga. Kalau udah kumpul semua ditanya misalnya kerja di mana, kapan nikah, kapan punya rumah. Ada sampai keluarga yang dengan nggak ada dosanya nanya begini, kemana aja suaminya? Waduh. Nggak pernah kelihatan udah pisah ya. Waduh ini nyumpahin cerai nih ya. Boleh nggak sih dalam Islam keluarga yang kepo begini nih ya. Nggak usah dijawab pertanyaannya. Dan gimana bikin mereka stop kepo dengan kehidupan kita. Baik Ustadz Syam dulu nih. Oh kalau masih dikepoin berarti selamat Anda masih di Indonesia. Gitu, kan. Kan negara basa-basi kita nih. Kalau nggak nanya-nanya juga nggak enak rasanya gitu. Ini tuh cuma basa-basi tapi. Ya sebenarnya gitu. Jadi kalau kita nggak nanya-nanya itu kayaknya bukan keluarga gitu. Jadi ada juga orang-orang yang merasa saya kalau dekatan sama dia ini saya harus nanya tentang suaminya. Saya harus nanya tentang anak-anaknya. Kenapa? Kalau saya nggak nanya nanti dikira saya sombong, nggak perhatian. Jadi sama-sama nggak enakan gitu. Yang satu juga kalau saya nggak jawab juga nanti dibilang saya sombong. Yang mau nanya juga kalau saya nggak nanya nanti dibilang nggak perhatian. Subhanallah. Jadi kita berada di negara yang nggak enakan gitu. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan boleh nggak kalau nggak ngejawab pertanyaannya. Sebenarnya kurang akhlak juga kalau nggak ngejawab karena takutnya tersinggung juga orang kalau kita nggak menjawabnya. Silahkan dijawab dengan jujur, dengan apa adanya. Tapi bukan berarti harus flexing, bukan berarti harus menunjukkan bahwa Anda tidak suka dengan pertanyaannya. Jawab saja apa adanya, yang jelas jawabannya tidak menimbulkan dosa. Yang jelas jawabannya tidak menimbulkan dosa. Anda bisa mengendalikan jawaban Anda. Yang tidak bisa kita kendalikan itu adalah pertanyaan orang. Jadi kita bisa mengendalikan daripada jawaban kita. Terus kalau nggak mau dikepoin banget, kalau suami ada di rumah, subhanallah suruh berjamaah ke masjid. Supaya kalau ditanya mana suami nggak pernah kelihatan, masa nggak pernah kelihatan orang 5 waktu ke masjid gitu. Jadi kalau misalnya ditanya cari jawaban yang mungkin orang nggak usah nanya lagi. Misalnya apa, gimana pekerjaannya ya, kelihatan berangkat kerjanya. Makanya dikatakan tuh kalau yang wajib-wajib tuh kadang-kala memang harus diperlihatkan ibadah yang wajib tuh. Seperti sholat 5 waktu, zakat tuh diperlihatkan supaya nggak dituduh orang pelit gitu. Kemudian apalagi ibadah-ibadahnya itu mesti diperlihatkan kalau yang wajib-wajib. Tapi kalau yang sunnah-sunnah baru disembunyikan gitu. Jadi selamat datang di Indonesia, negara nggak enakan. Gitu. Iya, jadi ini kepo tapi sebenarnya bukan kepo, pengen Basa-basi. silaturahmi basa-basi tapi akhirnya jadi masalah ya. Benar. Baik. Gini, kalau saya gini. Saya pandangan setuju dengan lain. Ustaz Sam tadi karena mau tidak mau kayak saya kan enggak boleh enggak ngomong. Kalau saya diem pasti orang ada apa nih? Ustaz sakit. Iya benar. Jadi gini, mohon izin tanpa menggurui, pertanyaan itu ada 3 macam. Bertanya itu ada 3 macam. Yang pertama bertanya untuk minta jawaban. Itu yang pertama, karena ingin tahu. Kemudian yang kedua bertanya untuk mencocokkan jawaban.
Itu. Yang ketiga, bertanya untuk menguji. Sebenarnya dia sudah tahu jawabannya, cuma dia uji. Nah, maka 3 pertanyaan ini, pertanyaan menguji itu datangnya dari guru. Nah, pertanyaan mencocokkan itu sebenarnya pertanyaan orang kepo. Nah, pertanyaan yang betul-betul bertanya itulah anak ke orang tua, murid ke guru. Dari sini kita bisa bertanya, dia berada pada posisi kepo. Kepo ya. Nah, maka pertanyaan seperti ini tidak butuh jawaban. Dialihkan aja. Alihkan pertanyaan itu. Kalau ditanya, kapan nikah? Jawabannya, belum ada orang yang seberuntung yang bisa menerima saya. Bukan berarti kita yang gagal. Jadi kita nggak Orang- rendahin ya. Kita nggak ngerendahin diri kita ya. Enggak. Jadi kenapa belum nikah? Belum Belum ada ada. yang beruntung menemukan saya. Gitu. Yang Oke. Jadi kalau bisa, alihkan pembicaraan, senyum. Jangan merasa terpojok dengan pertanyaan itu. Justru dia merasa menyesal kenapa saya bertanya itu. Jadi kena Jadi ya. kan orang yang bertanya itu merasa, aduh nyesel saya nanya ini. Iya. Karena tidak sesuai dengan harapannya. Kan dia sebenarnya sudah punya jawaban itu. Iya. Cuma dia mau kasih sakit hati kita. Gitu. Alhamdulillah saya bahagia. Kenapa kamu punya anak? Alhamdulillah kita bahagia. Kita lagi masih masa-masa saking mesra-mesranya. Insya Allah. Dan insya Allah kami mau lagi bangun persiapan untuk punya anak. Punya ini. Jadi dia sakit hati. Iya benar ya. Gitu. Jadi mohon maaf, kita tidak akan mungkin bisa menutup mulut orang yang bertanya. Tapi kita hanya bisa menutup 2 telinga kita dengan 2 tangan. Masya Karena kalau kita Allah. menutup mulut semua orang, Capek. bau tangan kita. Ya baik, ini pelajaran yang luar biasa yang kita dapatkan ya. Nah baik, sekarang kita masuk ke dalam Habib lagi ya. Kita masuk ke dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Nah, Ini sebenarnya tadi Janet masih ada Iya. unek-unek nih yang mau disampaikan. Ayo deh, Iya kan? silakan. Ini Kita kan- tadi ngobrol nih, Janet, kita 5 tahun baru ketemu lagi ya. Iya makanya ini Waktu udah banyak program sahur itu yang pakai warna-warni. warna-warni. Aduh. Sekarang saatnya bertanya kan sama Ustadz. Iya. Jadi sebenarnya ini juga mewakili teman-teman Janet yang lain. Iya, iya, Ini kan betul. di bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan. Mm-mm. Apalagi tiap 10 hari terakhir tuh bagus banget untuk kita kayak minta ampunan sama Allah dan Allah itu kan Maha Pengampun. Mhm. Misalnya Ustadz, kita punya salah terhadap sahabat kita atau partner atau siapapun gitu ya, kita merasa punya kesalahan itu, kemudian kita sudah meminta maaf, tapi mereka tidak berkenan untuk memaafkan kita. Padahal yang namanya manusia kan bisa berubah lebih baik. Kemudian bagaimana untuk menanggapi ketika kita meminta maaf, mereka mengungkit kembali kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Sedangkan itu sudah masa lampau gitu. Itu bagaimana kita menyikapinya dan kalau kita sudah meminta maaf tapi kita tidak dimaafkan itu bagaimana Ustadz? Oke. Nah gini, tahu nggak arti maaf? Selalu saya sampaikan, arti maaf itu mengembalikan perasaan orang sama seperti sebelum terjadinya. Jadi kalau kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Allah, kita mohon ampun. Tapi kalau pada manusia kita mohon maaf, minta maaf. Artinya apa? Minta keridhoannya dia. Cara minta maafnya sebenarnya yang harus kita teknikin. Minta maaflah di saat mereka senang. Benar, Lagi benar. acara Momen ya. bahagia ulang tahun. Momennya kita lihat. Iya. Lihat kondisi keadaan di mana dia bisa menerima kita. Kalau ini lihat, kalau saya dekati dia pada saat ini. Nggak jangan, pas nih, jangan nggak nih. pas. Jadi kita harus lihat pasnya. Momennya ya. Jadi Iya. waktu yang tepat, tempat yang tepat dengan kata-kata yang tepat. Oke. Ya seperti itu. Mohon maaf ketika kau minta maaf sama orang, kembalikan haknya orang. Kembalikan, minta maaf ya kemarin saya ambil uangmu 10 juta. Balikin dulu 10 Baru. juta dulu, Iya. baru Minta habis maaf. minta maaf. Iya. Ini masalah uang. Kalau misalkan masalah harta atau benda barang yang rusak, balikin dulu motornya. Oh motor. Motor misalkan rusak motornya, baikin dulu. Penuhin bensinnya, kemudian baru kita minta maaf. Seperti itu. Nah kalaupun dia belum memaafkan kita, kita mundur. Baik. Jangan bilang ini, kan saya sudah minta maaf. Jadi dosanya kau yang tangguh. Tidak begitu Berantem. konsep, tidak begitu konsepnya. Hmm. Kalau kita belum dimaafkan mundur. Datang lagi minta maaf. Besok. Sampai dia memaafkan kita. Hmm. Yang paling bagus, kirimlah hampers apa? Hampers. Hampers. Ya, hadiah ya. Ahadu tahabu. Hadiah. Hadiah. Ya, ya, Kasihkan ya. hadiah dia. Ya, ya, ya. Atau ceritakan
titip salam, titip kebaikan, cari orang yang dia senangin dia, momen-momen seperti itu. Ya, jadi momen yang seperti itu sehingga dia mau memaafkan kita, gitu. Ya, jadi momennya harus pas, Momennya. tempatnya pas, kasih hadiah dulu, terus Iya. jangan pernah berhenti ya. Jangan pernah Kalau berhenti. diungkit Iya. kesalahan Jangan. kita di masa Kalau dia lalu. diungkit-ungkit lagi, makanya minta maaf lagi. Kalau sampai dia, insya Allah beri salamlah kepada orang yang tidak mau beri salam padamu. Iya. Siap Ustaz. Baik ya Habibi, mungkin ada penambahan nih. Ini termasuk syartu taubah. Jadi syarat taubat itu kan ada 4. Pertama nadam, menyesal. Kedua meninggalkan perbuatan dosa. Ketiga niat betul tidak lagi mau melakukan perbuatan dosa tersebut. Keempat minta maaf. Minta maaf kepada orang yang kita pernah berbuat Menyinggung, salah misalnya. kepada beliau. Menyinggung, Cuman masalahnya ketika beliau tidak memaafkan bagaimana hukumnya. Sama seperti Ustaz Maulana katakan momennya. Mungkin kenapa lebaran orang saling memaafkan. Ya, karena momen tepat lagi menangis, habis Ramadan 30 hari mengharapkan pahala, yang tadinya benci banget tiba-tiba saling menangis. Itu momennya tepat untuk saling memaafkan. Dan kemudian kalau tidak juga mau memaafkan, kita sudah tidak salah. Artinya kita sudah serahkan kepada Allah, tapi betul kita nggak usah juga ikut marah-marah. Ya sudah, kata Ustaz Maulana tadi bilang, kalau nggak mau maafin, ya sudah. Tapi masalahnya kita yang penting wajib minta maaf ketika beliau tidak mau memaafkan. Ketika beliau tidak mau memaafkan, maka kita tetap meminta maaf. Dan ketika nih, masalahnya ketika juga ulama mengatakan kita sudah minta maaf. Kemudian dia tidak mau memaafkan. Apakah kita marah? Tidak, tapi kita mendoakan orang tersebut. Oh doa. Kita doain dia, ya Allah Mendoakan, panjangkan umurnya, umurnya. sehatkan badannya, mudah-mudahan Kalau kita bukakan. maaf. Iya seperti itu, mudah-mudahan Insya Allah. bermanfaat. Artinya ya, Masya Allah, Makasih jangan pernah Ustaz berhenti ya. Habib. Baik, terima kasih guru-guru yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Jenita Janet sudah hadir Sama-sama bersama Bang kita ya. Ali. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa di rumah, selamat beraktivitas. Jamaah, Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة